Assalamualaikum Pak Ustadz. Amalan apa yang harus dilakukan agar dekat dengan jodoh? 1 jam bicara Al-Quran, ujung-ujungnya jodoh. Sholat hajat 2 rakaat. Apakah perlu dilafalkan hajatnya? Jangan. Karena kalau dilafalkan keras-keras didengar teman di sebelah. Aku sholat sunat hajat 2 rakaat. Nanti dia nanya, mbek sopo? Cukup dalam hati, minta kepada Allah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Amal yang paling afdal, doa yang paling didengar, paling mustajab ketika sujud terakhir. Mintalah di sujud terakhir itu. Kalau bisa bahasa Arab boleh dilafalkan. Tapi kalau tidak bahasa Arab, maka dalam hati saja. Jangan dilafalkan kalau nggak bisa bahasa. Jangan waktu sujud terakhir, ya Allah, iki wis perang-perang dino bojone rong teko piye iki. Jangan, batal salatnya. Maka dalam hati saja. Nah, setelah selesai salat, berdoa lagi kepada Allah, bertawassul dengan amal soleh. Kita ngadap Allah jangan petantang-petenteng, harus bertawassul. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassullah. Tawassul yang paling afdal adalah bertawassul dengan amal soleh. Hadis Sahih Bukhari, 3 orang terjebak dalam gua. Ketika itu mereka masuk ke dalam gua, bergelinding batu besar menutup pintu gua, terjebak, tertutup. 3 orang bertawassul. Yang pertama bertawassul dengan sedekah. Ya Allah, aku punya pembantu. Pembantuku itu belum ambil gajinya. Tiba-tiba dia tidak tahu pergi entah kemana rimbanya. Gajinya ku pegang, tapi dia tidak pulang. Akhirnya ku belikan ke kambing. Kambingnya beranak pinak. Setelah itu kambingnya banyak. Tak lama dia pulang. Aku panggil pembantuku itu, hai pembantu, sini. Kenes dulu pembantu. Ini kambing-kambing ini punya kamu semua. Akhirnya pembantuku itu mengambil kambing itu semua. 1 pun tidak dia sisakan. Parah juga pembantuku ini. Kalau memang ini amal soleh, aku bisa bertawassul dengan ini. Bukakan pintu gua ini ya Allah. Terbuka pintu gua. Itu menunjukkan bertawassul kepada Allah dengan amal soleh. Yang kedua berdoa, ya Allah, aku punya anak, aku punya istri. Tapi ketika pulang aku bawa 1 susu kambing. Anakku menangis lapar, tidak aku beri. Istriku lapar, tidak aku beri. Aku tunggu ibu dan ayahku terbangun. Aku berikan susu kepada mereka. Barulah sisanya kepada anak istriku. Kalau baktiku pada orang tua ini bisa kujadikan sebagai tawassul berdoa. Bukakan pintu gua, terbuka pintu gua. Apa artinya? Yang punya harta bertawassul dengan sedekah. Maka yang mau jodoh bertawassul, sedekah pada anak yatim, habis itu sedekah tawassul. Ya Allah, berkat sedekahku pada anak yatim tadi. Ustaz, saya sudah tawassul dengan sedekah kok enggak datang juga jodohnya. Berapa tadi? 5.000. Ya lama 5.000. 5.000 itu kan WC. Yang ketiga, apa tawassulnya? Ya Allah, kalau yang pertama tadi bertawassul dengan sedekah karena dia kaya. Yang kedua bertawassul dengan berbakti pada orang tua. Sedangkan aku tidak kaya dan tidak ada orang tuaku. Tapi aku pernah hampir berzina. Tidak jadi kulakukan karena takut padamu. Maka bukakan pintu gua ini. Bertawassul dengan takut kepada Allah. Maka engkau saudaraku yang tadi minta tanya jodoh, bertawassullah kepada Allah. Kau pilih antara 3. Dengan sedekah, ternyata kau tak punya harta, berbakti pada orang tua. Ternyata pun kau jarang berbakti. Dengan takut, ternyata kau tidak takut. Jangan bersedih hati. Yang keempat, bertawassul dengan bacaan Al-Quran. Maka kau baca Quran, setelah itu bertawassul kepada Allah. Ya Allah, berkat bacaan ini aku bertawassul kepada engkau, mudahkanlah jodohku. Belum datang juga Pak Ustaz. Baca apa kemarin? Kulhu. Satu lagi, amalan apa yang mesti dilakukan agar sakit saya disembuhkan? Apakah ada doa khusus? Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah
yang maha menunaikan janji. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah kusebut namanya, kalau sudah kusebut namanya tak ada yang dapat menimbulkan mudarat baik di bumi maupun di langit. Baca itu, minta kepada Allah. Saya mau makan daging kambing dalam acara, datang jamaah nanya, Ustaz Somad, ya, saya takut makan daging kambing. Kenapa? Nanti kumat darah tinggi. Coba baca doa ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah yang kusebut namanya, kalau sudah kusebut namanya, tidak ada yang dapat menimbulkan mudarat di bumi maupun di langit. Kambing itu di bumi apa di langit? Di bumi, maka tidak ada yang dapat menimbulkan mudarat. Akhirnya dia makan. Nanti kalau naik gimana Pak Ustaz? Saya enggak tanggung jawab. Yakin kepada Allah, berdoa kepada Allah, makan silakan makan, kulu makanlah, wasrobu minumlah. Yang membuat penyakit itu wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kalau sakit gimana Pak Ustaz? Pergi ke rumah sakit Karima Utama. Ustaz kau tahu? Saya ceramah di sana tadi. Saya baru meyakinkan diri saya untuk hijrah menjadi lebih baik sejak akhir Ramadan kemarin. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, baru 3 bulan. Sebelumnya saya sering berbuat maksiat. Tapi yang saya rasakan untuk hijrah itu sangat sulit. Loh, balasannya surga, ya sulit. Kalau mudah balasannya kipas angin. Bayangan indahnya maksiat masih saja muncul. Bahkan pada saat sedang ibadah sekalipun. Meskipun sudah saya perbanyak ibadah baik solat sunat, baca Quran, tetap saja tidak bisa. Sangat mengganggu kekhusyuan saya. Ini sudah janji setan. La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datangi mereka dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Setan datang dari 4 penjuru, depan, belakang, kanan, kiri. Makanya melontar jumroh 3 kali, jumroh ula, jumroh wusta, jumroh aqobah 3 hari. Tanggal 10 aqobah saja, ula, wusta, aqobah 11, 12, 13. Itu bukan melempar setan. Ini banyak. Coba nanti Bapak Ibu kalau haji, lihat di bawah melontar jumroh itu. Di bawah bukan cuman ada batu, malah senter payung pun ada. Yang lempar setan, kamu dulu setan yang goda saya, payung dia lemparkan. Tapi setelah pulang ke kampung halaman, dia berteman lagi dengan setan. Setan pun bingung. Loh, sampean kemarin melemparnya ke setanan. Sekarang ngajak melanjutkan MOU lagi. Oleh sebab itu maka orang yang merasa sudah hijrah lalu bebas dari godaan setan, belum. Justru dia makin kuat, dia makin dahsyat. Yang S1 setannya S2. Yang LCMA setannya filosofi of doctor of philosophy. Yang doktor setannya profesor. Yang profesor setannya pasca profesor. Apalagi, gak tahu apalagi di atas itu. La'uwiyannahum, aku akan goda mereka. Aku akan terus bisiki mereka. Sampai kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh bersemayam dalam jasad. Selama ruh masih ada dalam badan, selama darah masih mengalir, selama jantung masih berdetak, setan akan tetap berbisik. Allazi waswisu fi, setan tidak berbisik di telinga, setan tidak berbisik di mata, setan tidak berbisik di otak. Allazi waswisu fi sudur, di dada, minal jinnati wan nas. Kadang-kadang setan tidak terlalu kuat bisikannya, teman di sebelah lebih kuat. Kalau setan kita bacakan ayat kursi, insya Allah selesai. Tapi teman di sebelah ini kita bacakan ayat kursi, dia lebih hafal lagi dari kita. Oleh sebab itu kita terus waspada, kita terus kontrol. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Wa minal itsnaini ab'adu, setan menjauh dari 2. Berjamaah di Iskarima, berjamaah di masjid, berjamaah di kajian Ahad pagi, berjamaah, maka insya Allah dengan berjamaah kita terselamatkan. Kawan-kawan yang hijrah jangan sendirian. Saya selama pengalaman ceramah ke Makassar, ke Banjarmasin, ke Aceh, alhamdulillah
menemukan banyak jamaah-jamaah. Buat komunitas. Kamu yang baru hijrah, jangan sendirian. Mudah digoda setan. Setan akan menerkam. Serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Maka jangan memisahkan diri dari jamaah. Berjamaahlah. Ada nama jamaahnya, kemarin ketemu jamaah pejuang subuh. Pakai jaket, pejuang subuh. Pas zuhur nggak ketemu. Ternyata subuh aja. Ada lagi komunitasnya, komunitas petato tobat. Yang selama ini bertato-tato, tobat. Ada lagi namanya komunitas jombloan sejati. Macam-macam. Nah, jadi buatlah komunitas. Nanti dengan komunitas buat grup ngaji. Datang perbaiki tajwid tahsin. Datang kajian. Insya Allah lebih menyelamatkan. Bisikan-bisikan perlahan-lahan akan hilang insya Allah. Saya berusaha tawakal hanya pada Allah. Tapi kenyataan sehari-hari kalau tidak punya uang rasanya susah, mumet. Apakah yang saya alami ini sudah masuk menduakan Allah? Maryam tidak bisa melahirkan di Palestina karena di kota orang sudah mengejek dia. Maryam diejek Yahudi berzina dengan si Yosef, si tukang kayu, tunangan dia. Maka abuki mara'a sau'in, bapakmu bukan preman tengik. Wa makanat ummuki baghiya, ibumu bukan WTS PSK. Kenapa engkau bisa hamil tanpa suami Maryam? Mereka menuduh Maryam berzina. Sampai hari ini Yahudi tidak diterima oleh Kristen karena mereka menuduh Maryam berzina dengan Joseph si tukang kayu. Maka larilah Maryam makanan qasiyah di sebuah tempat yang jauh dari pusat keramaian kota Palestina. Bersandar di sebatang pohon korma. Setelah Isa lahir, dia peluk Isa. Apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Hai Maryam, goncangkan pangkal batang pohon kurma yang ada di belakang. Tusakit alaiki rutaban janiya, akan gugur buah kurma. Ibu yang baru melahirkan anak tahu bagaimana lemahnya. Maryam tidak bisa berdiri. Dia duduk sambil memegang anak. Allah menyuruh goncangkan dengan pundakmu. Kurma dengan sawit. Kalau ada pohon sawit, kurma ada saya lihat di bawah, tapi belum berbuah. Bapak ibu nanti yang pergi umroh, coba 5 orang goncang pohon kurma. Kira-kira gugur apa enggak? Menggoncang pohon kurma enggak akan gugur. Tapi Maryam yang baru melahirkan anak, lemah di atas lemah, wahnan ala wahnin, disuruh Allah menggoncangkan pangkal batang kurma. Dan Maryam enggak nanya sama Allah. Ya Allah, aku kan baru melahirkan anak nih. Kalau ku goncang kira-kira ku turun enggak ya? Apa artinya? Tawakal enggak cukup mas bro. Harus ada usaha. Apa pelajaran dari sini? Kalau Maryam yang baru melahirkan anak dalam keadaan lemah saja disuruh Allah menggoncangkan pangkal korma supaya gugur buah korma, apakah Allah tidak sanggup? Allah Maha Kuasa. Kalau Allah mau, tidak perlu kau goncangkan Maryam. Cukup Allah katakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jangankan pohon korma, jangankan buah korma, batang kormanya tumbang sekalian bisa. Tapi Allah ingin mengajarkan, bukan pundakmu itu yang menggugurkan, tapi rahmat Allah. Tapi kau tetap ada usaha. Oleh sebab itu berusaha. Begitu juga dengan Sarah. Sarah di Palestina, Hajar di Makkah. Suami tidak ada karena Ibrahim sudah pulang ke Palestina. Tinggallah Hajar bersama anaknya Ismail. Anak menangis, susu kering, air tidak ada. Lari ke bukit Sofa, tidak ada air. Naik ke bukit Marwah, tidak ada air. Lalu bagaimana ini? Ternyata air bukan dari tumit Hajar yang gagah perkasa naik ke atas bukit 500 meter dari Sofa ke Marwah. Bolak balik orang sa'i sekarang 3,5 kilometer. Ternyata
Allah mau mengajarkan sa'i. Sa'i bukan lari-lari kecil. Sa'i artinya usaha. Setelah itu dia kembali, Allah mau tunjukkan, Hajar, air keluar bukan dari tumitmu, air keluar bukan dari usahamu, tapi air keluar dari tapak kaki anak kecil yang belum pandai berjalan. Apa kata Hajar? Zamzami, zamzami, zamzami. Berkumpullah air, berkumpullah. Berkumpul air itu 3000 tahun lebih. Air itu tidak kering. Air Zamzam sampai hari ini. Buah dari usaha Hajar. Jadi saudaraku, jangan kau cukup hanya bertawakal, berserah diri, tapi tetap harus ada usaha. Kalau sudah usaha, tidak juga, baru namanya takdir. Motor yang tadi bawa sepeda motor, gembok, stangnya kunci, ban depan gembok, ban belakang kunci pakai rantai besi, ikatkan ke batang pohon kelapa. Pulang dari sini kelapanya tumbang. Takdir. Usaha sudah maksimal, sudah full. Takdir namanya. Nyimpan uang di dalam dompet. Dompetnya dikancing, dompetnya di dalam laci, lacinya dikunci, kuncinya dalam lemari, lemarinya dikunci, lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam klaster komplek, kompleknya dikunci, kuncinya hilang. Takdir, usaha sudah. Tapi kalau kau letakkan kunci kontak di stang sepeda motor, kecicilan gak tentu arah, dilarikan orang. Sebab akibat, kau sudah kehilangan ikhtiar. Ada usaha kita, ada usaha. Ada saatnya kita bisa memilih, ada saatnya kita tidak bisa memilih. Ini untuk berceramah di sini, saya memilih. Saya memilih untuk tegak berdiri atau pakai kursi. Saya memilih untuk ceramah pakai jas atau pakai baju koko. Saat ini pilihan. Tapi ada saatnya tidak pada pilihan. Kapan itu? Menjadi orang Riau, Sumatera, itu saya tidak pernah milih. Malaikat tidak pernah request bawa kertas. Mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Tidak. Ini bukan pilihan kita. Maka kita tidak boleh ejek orang karena sukunya. Hei Cina, hei Batak, hei Tionghoa, hei Jawa. Tidak boleh. Kenapa? Karena orang tidak pernah meminta. Itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk menjadi penghafal Quran atau tidak, menjadi santri atau tidak, harus ada usaha, ikhtiar. Mesti jelas. Makanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, guru dari Kiai Ustadz Syihab, menulis kitab Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Manusia antara diperjalankan dan jalan sendiri. Ada saatnya kita diperjalankan, tak bisa memilih. Tapi ada saatnya kita berjalan sendiri antara dua pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan fujur, ada jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha. Sia-sia orang yang mengotorinya. Jadi berusaha ikhtiar. Barakallahu fikum Ustaz, wa fikumul barakah. As'aluka ya Ustaz, bapak saya hutang di bank. Saya sangka di awal pakai bahasa Arab, nggak pakai hutang. Hutangnya diansuransikan. Ketika meninggal dunia, hutang dijamin oleh asuransi. Apakah perkara seperti ini diperbolehkan dalam Islam? Asuransi dalam fatwa mu'asirah Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir mengatakan asuransi itu hukumnya dua. Pertama, haram karena gambling, tak ada kepastian. Ada orang yang membayar terus, tapi karena dia tidak mati, tidak mendapat. Sudah 10 tahun bayar, tak dapat karena tak mati-mati. Tapi ada yang baru sekali bayar, bulan depan batuk mati, langsung dapat. Maka dia seperti judi, mengambil uang orang lain. Maka haram, kata pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan mubah, boleh. Karena di dalamnya ada unsur ta'awun, tolong menolong. 70 orang berkumpul, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, terkumpul 70.
Siapa yang kesulitan duluan, maka dia yang mendapatkan. Berkumpul orang banyak, maka disebut dia dengan dhamin, jaminan. Takmin, memberikan jaminan keamanan, terasa nyaman dia. Maka berdasarkan dua fatwa ini, al-ijtihad la yunqadhu bil ijtihad. Satu ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Yang mengatakan asuransi itu mubah, ijtihad juga. Yang mengatakan asuransi itu haram, ijtihad juga. Nah, dua fatwa saya sampaikan dua-duanya, dan saya memilih yang haram. Maka saya tak pakai asuransi. Asuransi kendaraan Ustaz pakai? Tidak. Pernah nggak tabrakan? Bolak-balik, kadang nabrak, kadang ditabrak. Tapi tetap ada usaha, tetap ada ikhtiar. Saya kalau ditanya orang manhaj saya, kalau ada dua pendapat saya sebutkan dua dah. Kalau tiga pendapat saya sebutkan tiga-tiga. Dan saya sebutkan mana pendapat yang saya pilih dalam menjalaninya dalam kehidupan saya. Itulah pendapat ulama tentang asuransi. Wallahu a'lam bishawab. Ini jauh dari Malaysia, makanya lambat sampai. Saya naqib di Malaysia. Bagaimana cara membayar hutang puasa Ramadan selama 2 bulan yang pernah saya tinggalkan? Orang Ramadan 1 bulan, dia 2 bulan. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, soma anhu waliyuhu, maka wali, ahli warisnya wajib menggantikannya. Kalau saya mati meninggal dunia, saya punya hutang puasa 2 bulan, maka ahli waris saya, anak saya wajib menggantikan puasa saya. Begitu kata Imam Sun'ani dalam kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Apa kata Imam Al-Baihaqi? La khilafa, tidak ada ikhtilaf di antara ulama. Lalu bagaimana dengan mazhab Syafi'i yang mengatakan amal badan tidak sampai, amal sedekah sampai, tapi ini amal badan, ini puasa ini kan amal badan, sampai apa tidak? Dijawab oleh Imam Al-Baihaqi, sampai, karena Imam Syafi'i berkata, in sahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau kamu dapati hadis yang sahih, maka itulah mazhabku. Sahih hadisnya, man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, sama anhu waliyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa untuknya. Jangan sampai mati dalam keadaan meninggalkan hutang puasa. Nah, bagaimana cara mengqadha, mengganti puasa yang tinggal? Imam Abu Zakaria Al-Ansari dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, kumpulan fatwa-fatwa Al-Azhar. Perempuan yang mengqadha puasa 6 hari di bulan Syawal otomatis dapat pahala puasa 6 sebagai keringanan, busro, kabar gembira. Jadi bagi ibu-ibu ingin mengganti puasa yang kemarin 7 hari tinggal, qadha di bulan Zulhijjah hari Senin dapat 3. Qadhanya lunas 1 hari, dapat pahala puasa Senin, dapat pahala puasa Zulhijjah. Zulhijjah bulan haram. Maka bonus. Ustaz tadi kok nyebut perempuan 2 kali, Ustaz sebut perempuan karena perempuan yang punya hutang 7 hari. Ternyata laki-laki punya hutang 70 hari. Maka tetap mengqadha, gantilah. Bagi ibu yang kemarin punya hutang 90 hari, mengandung anak pertama 30 hari enggak puasa, menyusukan tahun pertama 30 hari enggak puasa, menyusukan tahun kedua 30 hari enggak puasa, mau diganti tahun berikutnya anak kedua nyusul. Gimana caranya? Sekarang anak sudah besar, umur 5 tahun, 6 tahun SMP, sekarang ganti. Qadha setahun, Senin Kemis. Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, 1 bulan 8 hari, 10 bulan 80 hari, maka diqadha selama setahun 88 hari, yang 3 tahun tadi bisa lunas. Badan sehat, tubuh fit, selamat dari kolesterol, diabetes meletus, sakit jantung koroner, dan hutang puasa lunas. Niatnya bukan niat puasa sunat, niat qadha pada hari Senin dan Kamis, dapat pahala puasa qadha lunas,
dapat pahala puasa Senin dan Kamis sebagai bonus. Niatnya satu saja. Jangan niatnya saya niat qadha sekaligus puasa Senin, sekaligus puasa Kamis, sekaligus puasa Zulhijjah. Maka ini kabar gembira untuk orang yang ingin menghadap Allah membawa amal soleh. Saya istri yang selalu merepeti suami yang tak mau sholat. Apakah saya durhaka? Kalau suamimu tak sholat, yang menyuruh dia sholat bukan engkau. Terbalik ini, tak jelas mana kiper mana back dah. Kalau engkau tak sholat, suamimu nyuruh sholat. Bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu. Adapun suami kalau dia tak sembahyang, melaporlah kalian kepada wali. Wali murid mana ada lagi Pak Ustaz? Wali kalian 5. Siapa itu? Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Bang, ayah, ini lakiku tak sembahyang, tolong kalian panggil. Aku rasanya udah tidur sama babi hutan ini. Nah, dipanggilnya lah nanti, panggil. Laki, ya, dulu kami nikahkan kau karena kami sangka kau sembahyang. Setiap kau datang ke rumah kami pakai peci, rupanya kau pencitraan aja ya. Nanti dikasih taunya, begitu caranya. Kalau ibu yang ngasih tahu bisa berkelahi nanti, mengamuk dia. Jadi ada aturan mainnya. Main bola aja ada statutanya. Gol! Ada aturannya, bukan main suruh-suruh aja. Saya ingin bertanya, apakah benar jika ada laki-laki yang baik agamanya datang melamar wanita dan wanita menolaknya akan terjadi kerusakan di bumi? Dan jika benar, bagaimana Ustadz dengan kisah Fatimah yang menolak lamaran Umar bin Khattab? Iza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang kepada kamu orang yang kamu sukai agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, baik agamanya, baik akhlaknya, fazawijuhu, nikahkan dia dengan anakmu, dengan adikmu, dengan ponakanmu. Illa taf'aluhu, kalau itu tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Kenapa Nabi tak menerima lamaran Abu Bakar dan Umar? Kenapa yang diterimanya Ali? Ibu, bapak boleh memilih di antara yang baik-baik. Makanya susun nanti tim penerimaan calon menantu. Ketua Dr. Dedi Masri, penasehat Bang Ijek, pelindung Bapak Wali Kota Tanjung Balai Asahan, tim tes Al-Quran Abdul Somad LCMA. Ibu, calon mantunya berapa? Ada 3 Pak Ustadz. 3-3-nya ada. Panggil. Maju calon mantu pertama. Siapa namamu? Anas Pak. Baca kul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Mantap nih. Calon mantu kedua, siapa namamu? Tariq Pak. Baca was-sama'i wat tariq. Was-sama'i wat tariq. Mantap kol-kolah. Calon mantu ketiga, siapa namamu? Imran Pak. Baca surat Ali Imran. Panjang tuh Pak. Memang namaku Imran Pak, tapi sehari-hari aku dipanggil Kulhu. Baca Kulhu Allah. Qul huwallahu ahadun illahus samadu. Stop. Lulus. Nama kita disebutnya, lulus kan tadi ya? Ustadz mau tanya, benarkah ucapan raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar ini bukan hadis? Ini adalah ucapan tabi'in. Ini hadis, tapi hadisnya dhaif. Hadis dhaif boleh dipakai kalau cukup 5 syarat. Tidak dalam masalah akidah tauhid, tidak dalam masalah hukum halal haram, tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta. Dia pula tidak masih bernaung di bawah hadis sahih, dan dia untuk fadail a'mal boleh dipakai. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqi aftartu, hadis dhaif boleh dipakai. Utlubul ilma walau bisin tutul ilmu walau ke negeri Cina, hadis dhaif boleh dipakai. Awaluhu rahmah awsatuhu maghfirah akhiru itqum minan nar, boleh dipakai. Jadi bukan sementang-mentang hadis dhaif tak boleh dipakai. Boleh dipakai. Ustaz, apa benar mendengarkan musik itu hukumnya haram? Adakah hadisnya? Buka buku judulnya Fikih Musik. Nama penulisnya Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Kesimpulannya al-ghina mislul kalam. Musik sama macam cakap.
Kalau isinya baik, baik. Tapi kalau isinya tak baik, tak baik. Musik yang mengajak mati tak boleh. Ada dulu musik kalau didengarkan bawanya mau bunuh diri. Begitu selesai dengar itu meleleh, masuk kamar mandi, minum mama lemon, mati. Ini tak boleh. Ada lagi musik mengajak berzina. Maaf cakap. Apa judul lagunya? Cinta Satu Malam. Oh, tak boleh. Tapi kalau musik ngajak menikah boleh. Opik, Maher Zain, lagu religi. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Boleh. Apa salah? Tapi lagu mati bagus juga. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Tapi jangan dinyanyikan waktu pesta nikah. Boleh saya nyumbang lagu dek? Boleh, nyanyilah ibu tuh. Sekujur tubuh kan kedinginan, sekujur badan menangislah kedua mempelai di atas. Allah, kita mati. Katanya suara perempuan itu aurat, Pak Ustadz. Suara perempuan itu aurat kalau membangkitkan hawa nafsu. Makanya perempuan jangan mendesah-desah. Kalau ada masuk telepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Di mana nih? Medan. Salah sambung ya? Iya. Usah kau tanya lagi. Ini mendesah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Di mana? Medan. Ada laki-laki yang tak tahan mendengar suara perempuan mendesah. Jangankan suara ibu, suara operator pun menafsu dia. Pulsa Anda tidak cukup untuk tampung. Menafsu dia dengar. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz tentang orang berzina ingin mencari jodoh di jalan Allah, tapi sampai sekarang tak menemukan karena laki tak mau menerima wanita yang sudah tak suci lagi. Nama kitabnya Fikih Sunnah Said Sabiq, orang Mesir dari Al-Azhar. Inishtarata bikran, kalau seorang laki-laki mensyaratkan istrinya harus perawan, fawanat saiban, ternyata bininya itu tidak perawan, falahul fashu, maka dia punya hak fasah. Kalian laki-laki kalau mensyaratkan bini harus perawan, ternyata segel rusak, tertulis di botol do not accept if cell is broken, maka kalian punya hak fasah. Kalau laki-laki mencerai namanya tolak, kalau perempuan minta cerai namanya khulu, kalau hakim memutus namanya fasah, pembatalan pernikahan. Makanya sebelum nikah tuh kalau kalian tak bersih, tak suci, agak pancing-pancing lah dia, bang. Ya, gimana seandainya kau menikah dengan perempuan yang tak perawan? Apa kata dia? Apalah arti sebuah keperawanan? Bagiku itu hanyalah tak ada apa-apanya. Kalau kau yang mengalami, oh kau bawakan perang panjang kata dia. Kalau begitu kata dia, usah terima daripada awak mati disembelihnya malam-malam. Ustadz, saya masih kuliah. Kelihatan dari tulisannya. Semester akhir. Yalah, 14 akhir juga tuh. Tapi di semester ini saya merasa sangat bingung, capek, kadang ingin menyerah saja. Banyaknya tugas-tugas dan sebagainya. Bagaimana cara saya agar tetap selalu semangat menjalani kuliah nih Pak Ustadz? Orang cuti dulu setahun kerja di Malaysia, cuci piring, nabung, baru bisa kuliah. Orang pergi ke Makkah kerja dulu, ngasih nasi kotak, baru bisa kuliah. Kau sudah semester akhir tak juga semangat, mati aja lah. Ini orang tak cocok dikasih semangat, mati aja. Tak cocok kau hidup di atas dunia ini, tak layak kau hidup. Kalau belum masanya mati, nanti nampak kau ada keranda lewat, minta izin, Pak boleh aku ikut mati. Ini tintanya merah, isinya berbahaya. Arab, jangan, ini tenang ya, ini serius. Apa hukumnya suami menikah tanpa sepengetahuan istri? Misalnya saya pulang ke rumah, lalu saya sampaikan ke istri saya, istriku, aku sudah menikah 3 kali.
sekali di Jakarta, sekali di Medan, sekali di Aceh. Nikahnya sah apa tak sah? Yang bilang sah ibu nih ya. Nikahnya sah menurut fikih sah, selama tak lebih dari 4 sah. Yang jadi masalah, kita tinggal di negara hukum negara kesatuan Republik Indonesia, ada namanya kompilasi hukum Islam, memakai mazhab Syafi'i, menggandengkan antara hukum konvensional. Tidak boleh laki-laki menikah tanpa izin istri pertama. Nah, cara ngurusnya nih saya kasih tahu. Beli materai 6.000, formatnya begini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini setuju, tidak ada tekanan dari pihak manapun, suami saya menikah sekali lagi. Belobang materai 6.000 itu. Setelah dapat tanda tangannya tadi, dibawalah ke kantor pengadilan agama. Nanti disahkan, dipanggil konfrontir bapak sama ibu, ditanya, Bu, ya benarkah ini tanda tangan ibu? Pak Hakim, soh kau tanya lagi. Memang akulah itu, tapi kalau tanya sekali lagi mengamuk aku nanti Pak Hakim. Saya tanya sekali lagi, Bu, apakah ibu setuju? Iya Pak Hakim, cepatlah sedikit. Kalau dapat itu sahlah dia. Kalau kau nampak perempuan cantik di jalan, kau baliklah ke rumah. Apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah, walaupun agak lain bentuknya sedikit. Alhamdulillah saya baru hijrah. Saya mau tanya bagaimana saya istiqomah supaya selalu di jalan Allah Pak Ustadz. Balik dari sini kau singgah ke rumah sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit Madani lah. Sakit mana lagi? Nanti sampai sana kau tengok orang cuci darah. Mesinnya sebesar kulkas, dipasanglah di situ paralon. Dicabut darah dari dalam jari, masuk ke mesin pencuci darah. Berapa lama cuci darah? 5 jam, seminggu 2 kali. Saya menengoknya, la ilaha illallah. Insya Allah nengok orang sakit kau istiqomah. Balik dari sini, pergi ke rumah sakit. Nanti kalau security nanya, Bapak mau jenguk siapa? Semua yang di sini mau ku tengok. Insya Allah. Kalau kau tengok orang sakit, hanya saja nanti kalau menjenguk orang sakit jangan terlalu jujur. Assalamualaikum, salam Ustadz Somad. Gimana nampak Ustadz sakit saya ini? Kata dokter saya tak lama lagi mati. Apa? Mati kau kata dia? Iya, dia lebih dulu mati. Kau sehat-sehat aja. Jangan jujur. Ku tengok gaya kau ini 2 Jumat gol nih. Oh, janganlah. Saya sudah ke rumah sakit tak juga istiqomah Pak Ustadz. Tengok orang mati. Ada preman bertato, beranting, tobat. Saya tanya, gimana ceritanya kau tobat? Saya nengok orang mati Pak Ustadz. Sampai ke tepi kuburan, saya tengok lubangnya. Tiba-tiba ada yang nyenggol saya dari belakang, masuk saya ke dalam. Tiba-tiba menjalar sejuk dari bawah Pak Ustadz. Itulah saya tobat. Makanya kalau ada kawan tak juga istiqomah, nanti ada orang meninggal, bawa deh. Bawa agak-agak ke tepi kuburan tuh, bawa. Nah, udah agak-agak dekat, senggolkan sedikit. Masuk dia ke dalam. Saya ingin bertanya, apa hukum baca Quran, ayat Quran melalui handphone? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Dia tak hafal Ar-Rahman, ditengoknya HP. Apa hukumnya? Boleh. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun boleh. Mana dalilnya? Ada namanya zakwan. Zakwan sholat menengok lembaran kertas. Boleh. Tapi HP-nya dinonaktifkan dulu. Nanti masuk telepon. Ya bang, sebentar bang. Boleh. Pak Ustadz, kalau di dalam HP ini ada Qurannya, boleh tak dibawa masuk WC? Boleh. Tapi off, gelap dia. Jangan muncul tulisannya. Jangan muncul suaranya. Boleh. Off. Kata Ustadz kami tak boleh. Kalau Ustadz kau bilang tak boleh, nanti pas dia mau masuk WC, tinggalkan otaknya di pintu. Ini di dalam ini kan ada Quran. Walaupun tak 30 juz 30 ada sih. Tinggalkan otak di pintu, masuk dalam. Nanti keluar ambil balik. Yang tak boleh itu berbunyi dia. Kalau tak berbunyi tak apa-apa.
Bagaimana hukum melewati orang sholat untuk memenuhi shaf? Sawus suhuf, di antara makna sawus suhuf artinya penuhkan shaf depan. Fa inna tasbihatu suhuf min tamamis shalah. Penuhkan shaf depan, baru shaf kedua. Tiba-tiba di depan shaf itu ada kosong satu. Siapa yang maju ke depan, maka yang belakang ini langsung maju ke depan. Atau yang dari shaf ini mendekat ke tengah. Imam di tengah, kosong di sini. Yang kanan ini merapat. Atau yang belakang ini tergantung siapa cepat. Dia kosong untuk mengambil keutamaan fadilah. Apa hukumnya melewati orang salat? Lau kana ya'lamul marru. Seandainya orang yang melewati salat itu tahu dosanya melewati orang yang salat, pastilah dia akan berdiri arba'ina. Kata rawi hadis itu, aku tidak tahu apa makna arba'in 40. Apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Lebih baik tegak 40 di sampingnya. Apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun daripada melewati orang yang sholat. Tapi membiarkan shaf kosong juga enggak benar. Oleh sebab itu maka kalau ada shaf kosong, sholat belum dimulai, mau hari Jumat, ada orang sholat, tunggu dulu. Tak lama itu selesai salam dia baru isi yang kosong itu. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang tidak menyukai ceramah Ustadz Abdul Somad? Orang yang tidak suka itu terbagi kepada dua. Yang pertama, tidak faham. Kita kasih faham. Dia tidak faham isi ceramah itu karena dia tidak mendengar langsung, tapi dia mendengar potongan-potongannya. Maka biasanya Ustaz Abdul Somad memberikan ceramah klarifikasi. Ini ceramah klarifikasi. Lihat semua penjelasannya dalam video pendek di Ustaz Abdul Somad Official atau di Instagram. Di Instagram biasanya dijelaskan, ini maknanya untuk membantu jamaah. Posting saja itu, copy paste saja untuk memudah. Posting, kirim. Yang kedua adalah orang yang memang sengaja untuk tidak faham. Karena dia memang cari uangnya, cari makannya dari tidak faham itu. Dibayar untuk itu. Orang yang ini tidak perlu diladeni. Karena dalam dunia maya kita tidak bersentuhan melihat orang langsung. Menghabiskan energi untuk itu sama seperti menguras air laut. Jadi biarkan saja. Posting sekali, klarifikasi sekali, ini loh yang lengkapnya, ini penjelasannya. Udah cukup. Jangan habiskan energi untuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kami boleh berjihad untuk ulama yang kami cintai jika dia diganggu? Nabi SAW berdoa 1 bulan ketika ulama da'i yang dikirim itu dibunuh. Allahumma la'an Bani Ri'il, Allahumma la'an Zakwan, Allahumma la'an Usayyah. Bunuh, la'natlah Bani Ri'il, la'natlah Zakwan, la'natlah Usayyah. 3 suku yang membunuh da'i yang dikirim oleh Nabi Muhammad SAW. Di zaman sekarang kita tidak lagi membunuh, tapi kita menyiapkan pengacaranya, membantunya. Kita dengar ada ustaz yang dikriminalisasi, ditangkap. Kita tanya bagaimana keadaan keluarganya, berapa lama dia ini, apa yang dia tinggal, bagaimana makan mereka, apakah sudah ada pengacara muslim yang menolong. Jadi kita mesti tahu. Jangan kita semangat untuk datang ke pengajiannya, tapi ketika dia ditangkap kita pura-pura tak tahu. Hanya sekedar basa-basi saja. Cari informasi tentang dia. Bagaimana keadaannya sekarang. Kalau dia sakit, jenguk ke rumah sakit. Tanya bagaimana pembiayaan rumah sakit. Mengenai obatnya, apa yang bisa kita bantu. Saya cuma bisa mengasih ruqyah, saya cuma bisa ngasih madu, saya cuma bisa tolong. Karena orang tua kita mengeluarkan kita dari alam kegelapan rahim ke alam dunia. Tapi guru-guru kita ini mengeluarkan kita dari alam gelap jahil ilmu pengetahuan menjadi terang benderang ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar kita didekatkan Allah dengan jodoh dan rezeki?
Apakah doa khususnya? Jodoh itu adalah rezeki. Namanya umumnya rezeki. Di dalam rezeki itu ada uang. Uang itu rezeki, ada makan. Makanan itu rezeki. Bahkan kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kalau punya teman baik, itu rezeki. Punya guru yang baik, itu rezeki. Punya tetangga yang baik, itu rezeki. Punya pemimpin yang soleh, itu rezeki. Maka jodoh, rezeki. Nah, jadi jangan pisahkan antara rezeki dengan jodoh. Jodoh adalah rezeki. Adapun doa khususnya, Allahumma la taj'al Rabbi la taj'alni fardan wa anta khairul warithin. Doa Nabi Zakaria alaihissalam. Setelah dia berdoa itu diberikan Allah lah Yahya. Rabbi, ya Tuhanku, la tazarni, jangan kau biarkan aku fardan, sendirian. Wa anta khairul warithin, engkau sebaik-baik pemberi waris. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon bagaimana hukumnya melaksanakan kenduri seperti berkirim doa malam 1, 2, 3, 1 tahun arwah? Apakah ada dalilnya? Mayat itu diuji selama 7 hari 7 malam. Maka dianjurkan bersedekah untuk menolongnya. Kata Imam Atha dari kalangan tabi'in. Ada saya bahas dalam 37 masalah populer. Mayat itu diuji 7 hari 7 malam. Maka untuk membantunya dianjurkan bersedekah. Sedekah ke panti asuhan. Assalamualaikum Pak Panti, anak panti ini makan pagi, makan siang, makan malamnya saya yang nanggung selama 7 hari 7 malam. Bagus. Pahalanya untuk almarhum. Tanpa disebut pahalanya untuk almarhum pun sampai. Automatically kalau anak berbuat sampai insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, bagaimana kita menyikapi riba? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la ta'kulur riba, jangan kau makan riba adhafan mudha'afah, berlipat-lipat ganda riba itu. Yang kedua, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nanti dia bangkit dari kubur seperti orang yang kerasukan setan. Kalau pernah melihat orang kesambet diganggu jin, begitu dia nanti akan bangkit dari kubur. 3. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging di badan ini kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, tempatnya api neraka jahanam. Makan riba. 4. Berdoa pagi petang siang malam, ya Allah ya Rabbi, doanya tidak dikabulkan. Kenapa? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Malashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, diberi makan haram. 5. Orang yang makan riba, maka dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Imam Abu Hanifah ingin bertamu ke rumah orang. Di depan rumah orang itu ada pohon kayu. Imam Hanafi tegak, dia panas. Ya Imam Hanafi, kata orang. Ya, kenapa enggak mau bernaung di depan kayu depan rumah orang itu? Saya enggak mau bernaung di depan rumahnya, di depan kayunya, karena orang yang punya rumah ini minjam uang saya. Apa salahnya? Kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat maka riba. Bernaung di bawah pohon kayu di depan rumah orang yang minjam uangmu pun Imam Hanafi tidak mau karena takut kena riba. Begitulah hadusnya Imam Hanafi tentang masalah riba. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana hukum musik dalam Islam? Untuk lengkapnya baca kitab Fiqhul Musiqa wal Aghani, fikih musik dan lagu, ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib. Kami sudah menghiasi langit-langit dengan
bintang-bintang yang cantik dan indah. Kalau kita naikkan mata kita ke atas di tengah malam, nampak cantik, indah. Kata Syekh Muhammad Yusuf Al-Qaradawi, kalau mata suka melihat yang indah, maka telinga juga suka mendengar yang indah-indah. Itu makanya di majelis-majelis para habaib, setelah baca kitab misalnya, jenuh, letih, ya Allah munsyid. Mana ada munsyid? Munsyid maksudnya yang baca nasyid. Ya Rabbana atarafna. Dah, baca lagi. Nanti jenuh, munsyid, baca lagi. Salawat. Salawat burdah, salawat barzanji, salawat dibai, salawat. Karena ketika mendengar itu, urat-urat kita yang tadi tegang, mendengar itu lembut. Saya tanya, Habib, kenapa ini ada munsyid, ada nasyid? Qamarun, untuk membuka pintu hati, untuk menenangkan. Oh, itu maksudnya. Jadi kalau mata suka, telinga juga. Yang jadi masalah, bagaimana kalau suara yang indah itu diiringi dengan alat musik? Kata Syekh Yusuf Qaradawi, tidak ada hadis satu pun yang sahih melarang alat musik. Wa minan nasi may yashri lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Ada sebagian manusia ini yang membeli lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Lahwal hadis itu kan artinya musik, Pak Ustaz. Kata siapa? Kata Imam Mujahid. Mujahid tabi'in. Mujahid, Ikrimah, Ad-Dhahhak, Jabir, dari kalangan tabi'in. Itu interpretasi, bukan hadis. Maka kata Syekh Yusuf Qaradawi, tak ada hadis sahih mengharapkan musik. Makanya Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Abu Hamid Al-Ghazali menghalalkan, membolehkan musik. Ibnu Hazm itu yang paling banyak dikutip ulama tentang masalah musik. Kesimpulannya, al-ghina mithlul kalam, musik itu sama seperti ucapan. Ucapan kalau baik, ya baik, dapat pahala. Makanya sekarang ada musik religi, musik yang mengingatkan pada sholawat, musik yang mengingatkan pada jihad. Alhamdulillah, berkreasi terus umat Islam. Apalagi mendekati bulan-bulan Ramadan, keluar lagu-lagu religi, senang gitu, menghibur umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya apabila seorang dosen mempersulit mahasiswanya? Lapor ke ketua jurusan. Saya nggak berani, kan punya ketua senat. Ketua senat jurusan, HMJ, himpunan mahasiswa jurusan, atau ketua senat fakultas, ngelapor dosen. Ada kalanya dosen yang mempersulit itu macam-macam. Karena dia mau diktatnya dibeli, karena dia kurang ekonomi. Atau kalau kamu mahasiswi cantik, dia suka supaya hubungannya lebih dekat. Jadi banyak faktor. Lapor ke dekan, lapor ke pembantu dekan 3, lapor ke pembantu rektor 3, wakil rektor 3 yang terkait dengan mahasiswa. Jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan, dia unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolong saudaramu yang zalim ataupun yang dizalimi. Kalau yang dizalimi, kami tahu cara nolongnya ya Rasulullah. Yang dizalimi, bagaimana kalau orang yang menzalimi? Ini dosennya menzalimi, bagaimana kami cara menolongnya? Kaf, tahan tangannya. Dia mau kasih C, dia kalau nggak suka D, tahan tangannya itu. Jangan sampai dia sembrono sembarang, karena dia nanti akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosen-dosen itu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon doa buat orang tua saya sedang sakit, Ibu Sahdaniyah Bakri binti Muhammad Bakri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Fatihah an tashfi mardana wa tarham mautana wa tuballigh maqasidana wa taqdi hajatina wa taghfir lana ma madha wa taftah lana futuhal arifin wa tarzuqna fahmal mursalin
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang mu'allaf baru masuk Islam. Boleh enggak saya mendoakan kedua orang tua saya yang masih beragama non-muslim? Apa yang harus saya lakukan untuk mereka? Kalau dia masih hidup, doakan mereka dapat hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa Nabi kepada kaumnya yang masih musyrik, masih hidup. Allahumma hdi qaumi. Berikan hidayah ayahku, berikan hidayah ibuku, berikan hidayah abangku, berikan hidayah adikku, berikan hidayah keluargaku, karena supaya mereka masuk Islam, ya Allah. Bagi yang sudah meninggal dunia, maka tidak bisa kita mintakan mereka masuk ke dalam surga Allah. Doakan, serahkan aja kepada Allah. Ya Allah, ini hamba-hambamu, kuserahkan dia kepada Engkau, ya Allah. Karena Nabi Ibrahim pernah memintakan ampun, tak diterima Allah. Maka istighfaru Ibrahimu li abihi, istighfar ibu Nabi Ibrahim untuk bapaknya, idza amma adati wa'adaha iyyah. Itu hanyalah sekedar janjinya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Ketika sudah jelas bahwa ayahnya itu musuh Allah, tabarra'a minhu, dia pun melepaskan diri. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan terakhir, last. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat Idul Fitri atau Idul Adha selain di lapangan dan di masjid, apakah boleh di musola? Kalau masjidnya kecil, hanya ada salat zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Masjidnya kecil, namanya masjid. Tapi kalau masjidnya besar, ada sholat Jumatnya, namanya masjid jami'. Jadi dalam Islam, masjid itu dua, masjid dan masjid jami'. Di tempat kita, masjid yang disebut masjid sholat 5 waktu ini adalah musalla surau langgar. Musalla surau langgar. Menurut mazhab Syafi'i, yang afdal sholat Idul Fitri, Idul Adha itu adalah di masjid. Baik masjid saja maupun masjid jami'. Kenapa? Karena masjid tempat paling suci. Di muka bumi ini yang paling suci Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, masjid. Sedangkan mazhab Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan afdal di tanah lapang. Kenapa? Karena lebih luas. Sedangkan tujuan dari Idul Fitri, Idul Adha itu adalah syiarnya. Bukan masalah sini masjid kecil-kecil. Makanya dulu ketika di Kabupaten Rokan Hulu diadakan sholat, digabungkan semua di Pasir Pangarayan itu di satu masjid. Masjid Islamic Center. Masjid-masjid yang lain off semua, gabungkan. Syiarnya luar biasa. Karena tujuannya satu orang khatib, satu orang imam, satu pesan. Dan umat Islam ketika pulang itu melihat jutaan manusia, bangkit semangatnya. Itu tujuannya. Wallahu a'lam. Terima kasih segala perhatian jamaah dimanapun berada. Semoga senantiasa terus beraktivitas, jangan putus asa, banyak berzikir dengan Allah, basahkan lidah dengan tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani ala lisan, ringan di lisan, saqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan, habibatani ila rahman, dicintai Allah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Istighfar perbanyak. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab selama mereka masih mau beristighfar. Banyak-banyak beristighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa atubu ilaih. Banyak-banyak berselawat. Di antara penyebab tertolaknya bala adalah dengan banyak berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, taqdilana biha jami'al hajat, tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, tarfa'una biha indaka 'ala darajat, tuballighuna biha aqsal ghaib jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. 7. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.